Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Meilana Putri, NIM 168000066. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran PBL terhadap Keterampilan Menyampaikan Pendapat di SDN Ketabang, Surabaya. Yang pertama, pendahuluan. Hal ini didukung karena adanya kurikulum yang digunakan di Indonesia ini menggunakan kurikulum K13, di mana kurikulum ini diminta untuk mengarahkan siswa agar lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Siswa diminta untuk menguasai seluruh mata pelajaran yang ada di semua jenjang, yaitu jenjang SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Siswa diminta untuk menguasai seluruh mata pelajaran dan guru berperan penting dalam menentukan keberhasilan belajar mengajar oleh siswa. Oleh karena itu, guru harus menggunakan model pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, aktif, serta menyenangkan. Dengan hal ini, maka saya memilih menggunakan model pembelajaran PBL, di mana model PBL merupakan renungan dari pendekatan saintifik. Model PBL adalah proses pembelajaran yang diarahkan pada permasalahan sehari-hari, sehingga bisa menyusun pengetahuannya sendiri, di mana siswa itu diberikan permasalahan oleh guru, kemudian siswa itu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan pengetahuannya sendiri, bisa dilakukan dengan cara diskusi maupun bekerja kelompok. Yang kedua, keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah suatu keterampilan berbahasa yang harus dikuasai dengan baik. Dalam keterampilan berbicara ada keterampilan menyampaikan pendapat. Keterampilan menyampaikan pendapat sendiri yaitu suatu bentuk komunikasi yang digunakan oleh siswa untuk mengungkapkan ide atau pikiran yang didasarkan oleh pengetahuan satu orang dengan orang yang lain, kemudian ditukarkan pendapatnya melalui cara diskusi ataupun debat. Metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, di mana desain penelitiannya menggunakan non-equivalent post-test only control design. Desain ini yaitu hanya kelas eksperimen saja yang diberikan perlakuan, sedangkan kelas kontrol tidak diberikan perlakuan. Populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu populasinya seluruh siswa kelas 4 SDN Ketabang, Surabaya, dan sampelnya yaitu siswa kelas 4A dan 4B SDN Ketabang, Surabaya. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya ada dua, yakni observasi dan tes. Observasi berupa aktivitas siswa dengan menggunakan model PBL, sedangkan tesnya berupa tes keterampilan berbentuk tes unjuk kerja. Yang keempat, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yaitu ada dua, yaitu lembar observasi aktivitas siswa dan juga tes keterampilan menyampaikan pendapat. Yang kelima, teknik analisis data. Teknik analisis data menggunakan tiga, yaitu uji normalitas, uji homogenitas, serta uji hipotesis t-test. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas ini menggunakan aplikasi berbantuan SPSS 16.0, di mana apabila data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikan lebih dari 0,05, dan dalam hasil penelitian saya
Kelas eksperimen mendapatkan nilai 0,074. Sedangkan untuk kelas kontrol yaitu 0,67, di mana hal itu melebihi 0,05. Karena signifikansinya melebihi 0,05 dan garisnya saling berdekatan, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari nilai post-test eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal. Sedangkan untuk uji homogenitasnya, apabila nilai dikatakan homogen bila nilai signifikan melebihi 0,5. Dengan melakukan pengujian melalui aplikasi berbantuan SPSS, nilai yang didapatkan yaitu 0,154. Karena nilai signifikannya melebihi 0,05, dapat disimpulkan bahwa varian kelompok data eksperimen dan kelas kontrol bersifat sama atau homogen. Yang ketiga, uji t-test. Uji t-test yang saya gunakan adalah menggunakan independent sample t-test karena uji normalitas berdistribusi normal dan uji homogenitasnya berdistribusi normal. Dalam uji t-test didapatkan nilai signifikan two-tail 0,012, di mana nilai itu kurang dari 0,05. Artinya bahwa terdapat perbedaan nilai tes keterampilan menyampaikan pendapat antar kelas yang menggunakan model PBL dan tidak menggunakan PBL. Hal ini berarti H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh model pembelajaran PBL terhadap keterampilan menyampaikan pendapat. SDN Ketapang, Surabaya. Pembahasan yang pertama yaitu 1. Aktivitas siswa dalam pelaksanaan model PBL di kelas sangat baik. Peserta didik merasakan gaya pembelajaran yang lebih menantang, berperan aktif, dan siswa lebih percaya diri sesuai dengan langkah-langkah RPP. Yang kedua, model PBL berpengaruh terhadap keterampilan menyampaikan pendapat siswa kelas 4 SDN Ketapang, Surabaya dengan signifikansi 0,012, yaitu kurang dari 0,05. Simpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan model PBL terhadap keterampilan menyampaikan pendapat siswa kelas 4 SDN Ketapang, Surabaya. Saran kepada guru untuk menerapkan model PBL ini dilakukan dengan cara berdiskusi. Hal ini bertujuan untuk siswa lebih efektif lagi saat menerima pembelajaran dan mampu memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru, sehingga masing-masing siswa mendapatkan pengalaman belajar yang sama. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.